Selamat datang di channel horor ceritamu. Kali ini kita akan menceritakan tentang pengalaman horor bisikan tanah kusir. Tanpa harus menunggu lama, ini dia ceritanya. Malam itu, di tengah hiruk-pikuk Jakarta, Dedi hanya seorang pengemudi ojek online biasa. Namun, malam ini adalah malam yang tidak akan pernah ia lupakan. Jam menunjukkan pukul 23.45. Sebuah notifikasi baru masuk ke ponselnya. Orderan terakhir membawa Dedi ke daerah yang ia kenal, Kebayoran Lama. Tapi kali ini, ada satu hal yang tidak biasa. Lokasi penjemputannya bukanlah sebuah rumah atau kafe, melainkan tanah kusir. Pemakaman itu, tempat yang sering terdengar dalam cerita-cerita menyeramkan. Dedi mengerutkan kening. Ia sempat ragu, siapa yang akan memesan ojek ke pemakaman jam seperti ini. Namun, pekerjaan ini adalah sumber penghidupannya. Lagi pula, siapa tahu bisa mendapat lebih dari tarif biasa. Ia pun menerima orderan tersebut dan menyalakan motornya. Dedi menempuh jalanan yang sepi. Lampu-lampu kota Jakarta mulai pudar di kejauhan. Ia melaju menuju pemakaman tanah kusir, melewati rumah-rumah yang gelap dan kosong. Keheningan malam itu terasa aneh. Semakin mendekat, udara mulai terasa semakin dingin, meskipun cuaca cukup panas sebelumnya. Dedi menyeka keringatnya, berharap bisa segera selesai dengan perjalanan ini. Setelah beberapa saat, Dedi sampai di gerbang tanah kusir. Gerbang pemakaman itu terbuka sedikit, seolah menantangnya untuk masuk. Ia berhenti dan mengangkat helmnya, mencoba melihat sekeliling, namun yang terlihat hanya kabut tipis yang mulai turun. Tidak ada seorang pun di sana. Dedi menatap layar ponselnya. Tidak ada informasi lebih lanjut selain lokasi. Hanya ada kata-kata singkat, "Antar saya sampai selesai." Dengan ragu, ia memutuskan untuk menunggu beberapa detik. Tiba-tiba, dari balik gerbang, seorang perempuan muda muncul. "Mas, saya di sini." Dedi terkejut. Ia tidak melihat siapa-siapa sebelumnya. Namun perempuan itu tiba-tiba saja muncul begitu saja, seolah menunggu di tempat itu. Ia mengenakan pakaian putih, dengan kerudung tipis yang menutupi wajahnya. Perempuan itu hanya diam. Dedi merasa sedikit canggung, tapi ia berusaha untuk tetap profesional. Mbak, mau kemana?" tanya Dedi sedikit ragu. "Lurus saja, nanti saya arahkan," jawab perempuan itu datar. Tanpa banyak bicara, perempuan itu langsung naik ke motor. Dedi melirik sekeliling sekali lagi, memastikan tidak ada orang lain. Kemudian, ia melaju, mengikuti instruksi dari penumpangnya. Jalanan malam itu terasa berbeda. Biasanya, rute ini cukup dikenal oleh Dedi. Tapi sekarang, setiap belokan terasa asing. Lampu jalan yang biasanya terang, kini meredup. Bahkan, kabut yang semakin pekat membuat penglihatannya terbatas. "Mbak, tempat yang kita tuju ini, kayaknya nggak biasa ya?" tanya Dedi gelisah. "Tidak perlu khawatir, Mas. Kita sudah hampir sampai," jawab perempuan itu setengah berbisik. Dedi mencoba untuk tenang, meskipun ada rasa tidak enak yang menggelayuti dadanya. Ia menoleh ke kaca spion, ingin memastikan apakah perempuan itu tetap ada di belakang. Namun, aneh, ia tak melihat apa-apa. Tempat duduk belakang motor terlihat kosong, meskipun beban motornya tetap ada. Mbak, panggil Dedi panik. Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang menerpa wajahnya. Dedi memutuskan untuk terus melaju. Ia berpikir mungkin penumpangnya hanya sedang bersandar. Namun saat ia melihat ke kaca spion lagi, sesosok bayangan putih tiba-tiba muncul di sana. Bayangan itu bergerak begitu cepat, hampir menyerupai sebuah wujud yang melayang. "Berhenti di sini," kata perempuan itu berbisik. Dedi menghentikan motornya dengan panik, mencoba mengendalikan napasnya yang semakin cepat. Ia menoleh ke belakang, dan untuk pertama kalinya, ia tidak melihat siapapun. Hanya ada kegelapan yang pekat dan udara yang sangat dingin. Namun, tubuh motornya terasa berat, seolah ada seseorang yang sedang duduk di atasnya. Seketika, bisikan itu kembali terdengar, kali ini begitu dekat di telinganya. "Kau sudah mengantar aku, sekarang giliranmu." Dedi tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti dibekukan. Ia berusaha menyalakan motor, namun mesinnya mati. Begitu juga dengan ponselnya yang tidak bisa menyala. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Di saat itu,
ia mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Langkah-langkah itu semakin mendekat. Namun, ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, Dedi merasa seperti ada tangan yang menarik tubuhnya dari belakang. Ia jatuh, pingsan di tempat. Pagi harinya, Dedi ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Ia tidak ingat apa yang terjadi semalam. Namun, tubuhnya basah kuyup. Yang lebih aneh, jok belakang motornya basah, seperti baru saja diduduki oleh seseorang yang datang dari dalam tanah. Kisah Tanah Kusir bukan hanya sekedar cerita lama. Banyak yang mengatakan bahwa mereka masih mendengar bisikan itu di malam hari. Jadi, jika suatu malam kamu menerima orderan dengan alamat yang tidak jelas, ingatlah kisah ini. Jangan pernah terima perjalanan ke tempat yang tidak kamu kenal, karena mungkin kamu akan menjadi bagian dari kisah itu selamanya. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di episode berikutnya, jika kamu masih berani.